sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Shalom teman-teman. Gimana hari ini? Masih sukacita kan? Minggu ini adalah minggu Advent ketiga. Temanya adalah jadilah saksi terang kasih Tuhan. Nah, di minggu ini ibadah anak akan ditemani dengan Kak Lira sama Ibu Nur. Oke, nah untuk lebih sukacita lagi nih, biar kita lebih semangat lagi di pagi ini, aku mau ajak teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri karena kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Nah, itu harus berdiri tuh. Kalau bisa ikutin gayanya Kalira ya, di sini ya. Oke, siap? Udah berdiri belum? Coba. Oh udah siap berdiri semua. Ayo kita mulai, Bu. Berdiri karena kita mau votum dan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Tema minggu ini itu adalah jadilah saksi terang. Dan melalui tema ibadah kita akan diingatkan untuk mewartakan terang Kristus, yaitu kasih Kristus juga. Terpujilah Allah Bapa di sorga yang selalu memberkati kita. Nah, tetap berdiri ya, teman-teman di rumah tetap berdiri karena kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya langit nih. Harus tinggi ya, karena langitnya kan tinggi sekali. Jadi tangannya diangkat tinggi-tinggi, oke? Yuk, siap ya? Dalam-dalam lautan
Dari tadi kita gerak-gerak terus, aduh sampai ngos-ngosan. Nah, kalau udah pada capek, sekarang boleh duduk karena kita mau berdoa pembukaan. Sikap doa yang baik, duduk yang manis, tangannya dilipat, tutup matanya dan tunduk kepala. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang terkasih, yang berada di rumah beserta dengan mama papa, kiranya sehat selalu. Pagi ini sebelum kita beribadah, mari adik-adik kita mohon berkat di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Tuhan. Inilah anak-anak-Mu sekolah minggu yang penuh dengan setia dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini ingin kembali beribadah ke hadirat Tuhan. Untuk itu berkatilah ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berkati firman yang akan disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, juga berkati peralatan yang dipakainya, juga kepada para pembimbing sekolah minggu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau membacakan Mazmur. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 126. Aku bacain sekali lagi ya. Dari Mazmur 126. Coba dibuka Alkitabnya. Aku tunggu sebentar lagi untuk mencari, siapa tahu masih ada yang nyari kan di rumah. Mazmur 126. Oke, aku bacain ya. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti pulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menampur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Mari kita mohon pengasihan Tuhan dengan membaca dari Bapa di dalam surga. Ajarkanlah kami ingat untuk selalu mewartakan tentang Kristus. Amin. Nah, aku juga mau bacain berita anugerah hari ini. Berita anugerahnya hari ini diambil dari Mazmur 146 ayat 8. Masih sama nih Mazmur juga, jadi gak jauh-jauh dari yang tadi ya. Udah dibuka? Udah dibuka teman-teman di rumah? Udah ya? Aku bacain ya, Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikian berita anugerah hari ini. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu, baca kitab suci, doa tiap hari. Udah tahu kan lagunya? Pasti ini semua tahu deh. Nah, karena itu kalau tahu gerakannya
di rumah pakai gerakan ya. Ayo Bu Nur. Mbak Lira mau mimpin doa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari teman-teman di sana sikap doa yang baik, duduk yang manis, lipat tangan, tunduk kepala, pejamkan mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah hari ini di Minggu Advent ketiga. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami anak-anak-Mu, buka pikiran kami agar kami bisa menerima sabda-Mu, bisa menerima firman-Mu, dan bisa membagikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, bimbing kakak-kakak pelayan yang akan memberikan firman. Tuhan berkati supaya firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, lalu dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Wah, agak panjang kayaknya ya. Enggak juga sih. Soalnya kan kita mau baca firman Tuhan. Coba dibuka ya, Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, lalu dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Aku tungguin. Mungkin di rumah masih ada nih yang masih buka Alkitab, atau mama papahnya masih bantuin untuk buka Alkitab di rumah. Aku tungguin sebentar lagi. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Udah ketemu semua kan? Nah, sekarang aku bacain ya. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau
membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, teman-teman di rumah siap ya untuk mendengarkan cerita hari ini? Silakan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Meskipun ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus seorang imam dan seorang Lewi kepadanya untuk menanyakan tentang dia. Siapa engkau? Aku bukan Mesias. Jika engkau bukan Mesias, lalu siapa engkau? Apakah engkau Elia? Bukan. Mesias bukan, Elia bukan. Lalu siapa engkau? Karena aku harus menjawab pertanyaan dari mereka semua. Jadi siapa engkau? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada seorang Farisi, dan ia bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdirilah Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang akan datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. demikianlah hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, gimana teman-teman? Ceritanya seru kan? Menarik kan? Nah, makanya kita harus terus menunggu cerita Tuhan ya setiap minggunya. Sekarang aku mau ajak teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri karena kita mau pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya
Nah, tadi kita udah baca kitab suci, kita udah dengerin firman. Sekarang waktunya kita berdoa. Lagi-lagi ya, sikap doa yang baik, karena doa itu adalah berbicara sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kami berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, di tengah-tengah ibadah hari ini Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sudah selesai ujian semester atau baru mau memulai ujian semester. Tuhan berkati segala usaha, segala upaya yang teman-teman lakukan, baik belajar maupun saat mengerjakan soal-soal tersebut. Bapak berkati mereka supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan upaya yang mereka lakukan. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini masih berusaha untuk memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami anak-anaknya. Bapa, berkatilah mereka satu persatu, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Biarkanlah tangan Tuhan sendiri yang melingkupi mereka dan menyertai mereka dalam setiap langkahnya. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami yang mungkin saat ini masih mengalami pandemi. Bapa, kami percaya Tuhan yang menginginkan, Tuhan juga yang akan memulihkan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengakhiri pandemi ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, walaupun kami sudah rindu ke sekolah, sudah rindu ke sekolah minggu, tapi kami percaya Tuhan punya maksud dalam keadaan seperti ini. Bapa, biarkanlah Tuhan juga menyertai kami masing-masing di rumah. Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami di KJ Tanjung Priok. Bapa, berkati setiap jemaat yang ada di sana, majelis dan pendeta. Berkatilah mereka masing-masing agar semua hal yang mereka putuskan, semua hal langkah mereka itu seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kemuliaan-Mu saja, Bapa. Bapa, inilah seru dan doa kami, Bapa. Dengarkanlah doa kami, Tuhan, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa syafaat, sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, siapkan persembahannya. Jangan sampai ketahuan ya persembahannya berapa. Dilipat-lipat kecil, ditaruh di tangan. Kok tangan kiri? Tangan kanan. Ditaruh di tangan kanan ya, jangan di tangan kiri, di tangan kanan, oke? Nah, lagunya untuk mengiringi persembahan kita hari ini adalah Kasihnya Seperti Sungai. Sebenarnya seru loh ini kalau lagunya tuh kita bareng-bareng tuh, ada gerakannya ya. Tapi ya di rumah mungkin ada papa mama, kakak adik, kakek nenek boleh diajak kita nyanyi bareng-bareng Kasihnya Seperti Sungai ya. Yuk kita nyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasih
baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami akan hendak menunjukkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan semoga persembahan ini dapat membangun kerajaan-Mu dan umat-umat-Mu yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami ke dalam pencobaan, tapi paksalah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi sudah 2 persembahan. Aku mau ajak teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri karena kita sudah masuk dalam pengutusan. Untuk lagu pengutusan, kita mau menyanyikan lagu Yesus menginginkan Daku. menerima berkat Tuhan. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan, belajar untuk mencoba hal baru seturut dengan perintah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah hari ini selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan jangan lupa di sini masih ada aktivitas. Selamat beraktivitas.